dirinya. Itu seperti ada pada ayat Al-Quran. Nah, jadi kalimat nun yang dilebihkan pada fi'il pada yang ada pada fi'il mudhari yang merupakan kalimat yang dilebihkan daripada fi'il madiyah itu merupakan kalimat yang menunjukkan bahwasanya orang yang ngomong itu berserta orang lain, artinya dia ramai-ramai, ataupun dia itu menunjukkan dia tidak berbilang-bilang, tetapi dia itu mengagungkan dirinya dengan menggunakan kalimat kami, dengan kata kami. Dan satu lagi yang dilebihkan adalah hamzah. Nah, kalau dilebihkan hamzah berarti menunjukkan mutakalim wahdah, artinya orang yang ngomong sendiri aja. Jadi kalau dia sebut azhabu, itu misalnya maknanya aku pergi. Nah, di sini berarti kalimat hamzah ini yang dilebihkan menunjukkan mutakalim wahdahu, menunjukkan dia sendiri aja ngomongnya. Jadi azhabu aku sedang pergi ataupun aku akan pergi. Jadi ingat ya, ini kan fi'il mudhari semuanya maknanya itu bisa dua, bisa makna waktu sekarang ataupun waktu akan datang. Dan kalimat yang awal daripada fi'il mudhari itu namanya kalimat zawaid arba. Empat huruf yang dilebihkan daripada fi'il madiyah. Nah, beda-bedanya kalau kalimat ta itu kalau dilebihkan berarti bisa menunjukkan dua makna, bisa menunjukkan kata ketiga perempuan, orang ketiga perempuan ataupun mukhotab, lawan bicara kita. Yang kedua goib atau kalau ya dilebihkan berarti menunjukkan kepada orang ketiga dan laki-laki. Ya sahabu berarti dianya seorang laki-laki sedang pergi. Kalau nun berarti bisa dua maknanya, bisa mutakalim ma'aghairihi artinya orang yang ngomong beserta orang lain, jadi dia mewakili ramai-ramai. Nazhabu berarti kami pergi maknanya, berarti dia ngomong dan orang-orang lain. Dan satu lagi bisa aja mu'azzam nafsihi. Dia itu ngomongnya sendiri, tapi tujuan daripada menggunakan kata kami yang seharusnya untuk beramai-ramai adalah untuk mengagungkan dirinya. Itu sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu. Dan hamzah itu menunjukkan kalimat yang mutakalim wahdahu, orang yang berbicara dengan sendirinya. Jadi ashabu itu maknanya aku pergi. Nah ini namanya zamaid arba fil fi'il mudhari, artinya itu kali empat kata dan daripada fi'il mudhari. Nah, itu menjadi tanda pada awal fi'il yang mudhari. Ini wa yudhamu awaluhu, dan awalnya fi'il mudhari. Jadi awal tadi kan fi'il mudhari ada empat tadi kan. Hamzah, nun, ya ataupun ta. Nah, kapan kita baca fathah? Kapan kita baca yazhabu? Kapan kita baca yuzhibu dengan dumah? Nah, itu dibaca dengan dumah. Wa yudhamu awaluhu in kana madihi ala arba'ati ahrufin. Berarti didumahkan awalnya huruf zawaid yang arba'ah yang 4. In kana madihi apabila fi'il madiyah itu 4 huruf. Contohnya pada roja yudahriju. Akroma yukrimu, faroja yufariju, dan qatala yuqatil. Ini kan tadi nih kayak gini kan, asalnya kan fi'il madi menjadi fi'il mudhari dengan dilebihkan salah satu dari huruf zawaid yang 4. Zahaba itu bisa jadi yazhabu dan ashabu ketika fi'il mudhari. Kemudian doroba itu bisa menjadi adribu, yadribu, dan tadribu. Bisa menjadi bisa dilebihkan salah satu dari 4 huruf itu. Nah, di sini kan kita baca semuanya itu dengan lafaz ya. Dia itu dengan fathah. Yazhabu, azhabu, nadribu. Dengan fathah pada awalnya semua. Kenapa kita fathahkan? Karena awal asalnya itu fi'il madiyah ada 3 huruf. Zahaba 3 huruf. Doroba 3 huruf. Nah, kalau 3 huruf awalnya itu asalnya yaitu fi'il madiyah 3 huruf, maka pada fi'il mudhari'nya yang huruf 4 lebih tadi, hamzah nun yata dibaca dengan fathah. Yazhabu, yazhabu, nadribu. Tapi kalau asal pada fi'il madiyah itu 4 huruf, asal pada fi'il madiyah 4 huruf, maka di fi'il mudhari'nya itu dibaca dengan dumah pada awalnya. Maka contohnya tuh misalnya gini ya, madi ini. Ini 4 huruf. Contohnya dahroja ya. Nah, kalau dahroja
Dan itu berarti ingat ya, lebihkan daripada awal madinya. Kita misalnya di sini kita lebihkan ya, yudah riju. Nah, kita lebihkan ya, dan ini dibaca dengan domah. Kenapa domah? Karena awalnya, asalnya, fi'il madinya itu 4 huruf. Berarti dahroja, yudah, riju. Nah, di sini berarti di kalimatnya yang merupakan huruf zawaidnya, yang dilebihkan daripada asalnya itu fi'il madiyah, itu dibaca dengan domah, yudah, riju. Ataupun kita ganti, kita lebihkan misalnya nun. Berarti bacanya nudah riju dengan domah pada awalnya, awal daripada fi'il mudhari'nya. Dan begitu juga seterusnya. Udah riju, tudah riju. Karena kenapa domah? Karena awalnya itu asalnya 4 huruf. Lagi akroma ikrimu. Di sini beliau mencontohkan lagi akroma. Nah, akroma di sini kan asalnya itu, nah ini kan akroma, ini 4 huruf. Akroma. Ini di fi'il madi. Maka di kalimat yukrimu di fi'il mudhari' ya, di awalnya itu di dapat ya itu dirumahkan. Yukrimu dibaca dengan dumah. Kenapa? Karena asalnya yaitu fi'il madiyah dengan 4 huruf. Begitu juga di faroja yufariju ini karena ada tasdid. Ya. Nanti tasdid itu dengan manzilah 1 huruf. Di sini faroja yufariju berarti di sini dapat huruf juga karena ada tasdidnya ini. Nah, berarti ya itu awalnya itu didumahkan. Jika qatala yuqatilu, ya itu di awal didumahkan. Begitu juga nanti kalimat setelahnya kan ada 4 tadi. Ya, hamzah, nun dan ta. Berarti bisa tuqatilu, nuqatilu, uqatilu. Berarti faroja, nufariju, tufariju, yufariju dan ufariju. Berarti dengan dumah pada awalnya. Berarti itu ketentuannya. Ketentuannya ketika fi'il madinya 4 huruf, maka kalimat yang ada pada awal fi'il mudhari' didumahkan. Wa yaftahu fi ma siwa dzalika. Nah, kalau selainnya, selain daripada yang 4 huruf, kalau asal katanya bukan 4 huruf, maka difathahkan di awal fi'il mudhari'nya. Apakah ini 3 huruf? Kemudian ya, di nasoro yang suruh, berarti kan nasoro ini fi'il madi. Nah, kalau fi'il madinya 3 huruf, kalimat dia di sini apa? Tetap fathah. Huruf zawaid di fi'il mudhari'nya di awalnya itu tetap fathah. Tapi yang suruh tetap fathah. Intolako itu fi'il madi, artinya berjalan. Intolako 5 huruf. Alif, nun, to, lam, to. 5 huruf. Nah, yang toliku di mudhari'nya itu difathahkan. Yang toliku tetap difathahkan, bukan didumahkan. Karena yang dumah itu hanya ada pada awal fi'il madi yang 4 huruf. Intolako yang toliku. Satu lagi yang 6 huruf. Asal daripada fi'il madinya 6 huruf. Istakhroja. Nah, istakhroja ini 6 huruf. Sinta khorojada. Yastakhriju, biaya awal pada fi'il mudhari itu tetap difathahkan. Tidak didumahkan. Alasannya karena dia bukan 4 huruf awalnya. Jadi yang didumahkan itu hanya pada fi'il madi yang awalnya itu 4 huruf. Selain daripada itu, asalnya 3 huruf, asalnya 5 huruf, asalnya 6 huruf. Nah, di situ semuanya tetap di fi'il mudhari'nya awalnya itu alif nun yata difathahkan, bukan didumahkan. Tapi kalau 4, maka yang ada pada awal fi'il mudhari' didumahkan. Itu ketentuannya. Nah, terakhir pembagian fi'il itu namanya fi'il amar. Fi'il amar itu bahasa Indonesianya merupakan kata kerja perintah. Wa amrun dan fi'il amar. Wa yu'rafu dan diketahui fi'il amar itu bidalalatihi ala talabi. Dengan menunjukkan kepada permintaan ataupun perintah.
wa qubulihi ya al-mukhatabah, dan dia bisa masuk ya mukhatabah itu kalimat huruf ya yang menunjukkan lawan bicara perempuan, lawan bicaranya itu perempuan. Jadi kita tujukan perkataan kepada perempuan dan kata kerja di perintah itu ditandai dengan adanya ya. Contohnya apa? Kumi. Tandanya dua, tanda fi'il amar berarti yang pertama dia itu menunjukkan kepada perintah. Menunjukkan kepada permintaan atau perintah. Yang kedua, dia itu bisa bergabung dengan ya mukhotobah. Maksud ya mukhotobah, huruf ya yang ada pada akhir fi'il amar menunjukkan kepada lawan bicaranya, yaitu orang yang kita perintahkan, ialah perempuan. Contohnya kumi. Kumi itu berdirilah, berdirilah engkau wahai perempuan. Nah, kumi di sini ini kalimat nama ya-nya itu ya mu'annas dan mukhatabah. Nah, kumi ini memang lama. Karena kenapa? Karena maknanya itu perintah. Artinya di sini berdirilah wahai perempuan. Nah, kalimat yang pertama berarti menunjukkan tolak, yaitu permintaan untuk melakukan pekerjaan. Yaitu di sini berarti maknanya pekerjaan berdiri. Dan kalimat akhirnya ujungnya itu memiliki tanda yaitu ya mu'annas mukhatabah. Tapi itu khusus pada fi'il amar ataupun kata kerja perintah yang lawan bicaranya perempuan, baru ada ya-nya. Tapi kalau lawan bicaranya laki-laki berarti pakai tetap kum ataupun berdirilah kum. Di sini kalimatnya itu berarti maknanya berdirilah wahai laki-laki. Lawan bicaranya berarti laki-laki. Kalau lawan bicara perempuan berarti tambah ya-nya di akhir. Ataupun idrib itu pukullah. Kalau ke perempuan berarti idribi, pukullah wahai perempuan. Jadi wadribi sini. Nah, ini kalau dia menunjukkan kepada perempuan ada ianya. Tapi kalau nggak ada, idrib aja. Nah, dia tetap fi'il amar. Kenapa dia fi'il amar? Karena katanya itu menunjukkan kata perintah. Jadi setiap sesuatu yang menunjukkan kata perintah, maka tetap dia dikira dengan fi'il amar walaupun tidak ada ianya. Jadi tanda ya yang ada pada fi'il amar itu hanya ketika mukhotob ya, ataupun lawan bicaranya itu perempuan. Nah, itu tanda ketiga daripada fi'il amar. Daripada fi'il yang ketiga yaitu fi'il amar. Nah, fi'il amar tetap kalimat fi'il itu harus memiliki zaman. Kalau fi'il amar ini zamannya zaman yang akan datang, bukan zaman sekarang, bukan zaman yang nanti. Kenapa? Karena fi'lun muktarinin, pengertiannya sini fi'lun muktarinun bizamanin mustaqbalin abadan. Fi'il suatu pekerjaan kata kerja yang menunjukkan kepada waktu yang akan datang selama-lamanya. Kenapa dibilang selama-lamanya? Karena fi'il amar itu waktunya nggak ada yang sedang terjadi. Pasti waktunya itu akan datang. Kenapa? Karena li'anal madluba bihi husulu malam yahsul. Karena tujuan daripada penggunaan kalimat amar, kalimat perintah tujuannya ialah meminta terjadinya sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau belum terjadi berarti ketika kita minta akan terjadi. Berarti kalimatnya itu bukan sedang terjadi ataupun bukan telah terjadi. Nah, kalau sedang terjadi dan telah terjadi, kenapa kita minta lagi untuk terjadi? Makanya kalimat itu disebut dengan amar, kalimat perintah, karena menunjukkan kepada tuntutan untuk melakukan sesuatu dan waktunya itu akan menunjukkan kepada waktu yang akan datang. Karena kenapa? Karena perintah untuk melakukan sesuatu menunjukkan sesuatu itu belum hasil dan hasilnya itu akan di waktu yang akan datang. Makanya dinamakan dengan fi'il amar. Nah, itu sebenarnya nanti ada makna yang lain gitu. Di sini disebut sebenarnya waktunya telah hasil, cuman dimintakan hasil kejadian itu selama-lamanya, tidak putus. Jadi ayuhan Nabi ittaqillah, wahai Nabi bertakwalah kepada Allah. Nah, sebelumnya Nabi itu telah bertakwa kepada Allah, tapi diminta lagi untuk menggunakan amal untuk menunjukkan kejadian itu permintaannya terjadi selama-lamanya. Jadi ada dua makna dia, ada meminta sesuatu yang belum terjadi, ada kala meminta sesuatu yang terjadi tapi diminta untuk terus menerus. Contohnya ya ayuhan nabi ittaqillah di firman Allah Taala di Quran surah Al-Ahzab.
Wa minhu dan sebagian daripada fi'il amar hati wa ta'ala alal asohi, dan sebagian daripada fi'il amar adalah kalimat hati dan ta'ala. Makna hati itu kemari, makna hati itu datangkanlah. Ta'ala itu maknanya kemarilah. Ini sama fi'il amar. Kenapa fi'il amar? Karena pertama dia menunjukkan perintah, menunjukkan permintaan terhadap sesuatu belum terjadi. Yang kedua dia bisa masuk ya mu'annas mukhatabahnya. Ya, jadi bisa jadi kayak gini ya. Hati ini itu daripada fi'il amar karena dia bisa dia menunjukkan. Nah, alasannya tadi kenapa hati dan ta'ala itu menjadi fi'il amar karena dia itu menunjukkan kepada permintaan kedua-duanya dan dia bisa menerima ya mu'annas mukhatabah. Walaupun lagi terakhir kebagian bagaimana walhaku malaya seluruh ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Jadi kata-kata terakhir ataupun disebut bahasa Indonesia huruf itu kata benda, kata bantu. Huruf adalah sesuatu kalimat yang tidak cocok, tidak patut untuk masuk tanda isim dan juga tidak masuk tanda fi'il. Kahal wa fi walam. Seperti hal, fi, dan lam. Nah, ini kalimat tiga-tiga ini merupakan huruf. Kenapa? Karena hal ini, fi, dan lam tidak bisa masuk padanya tanda-tanda isim dan juga tidak bisa masuk tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda isim sebelumnya apa? Isnad ilaihi, kemudian alif lam, khobar, tanwin. Nah, kalimat hal fi dan lam itu nggak bisa pakai tanda itu. Nggak bisa kita tanwinkan, nggak bisa kita pakai alif lam, nggak bisa kita pakai isnad. Nah, maka kalimat yang tidak bisa menerima tanda isim. Kemudian dia juga tidak bisa menerima tanda fi'il. Tanda fi'il apa? Adanya sin, adanya kalimat tasukun. Nah, itu kan tanda-tanda fi'il. Nah, kalau suatu kalimat nggak bisa masuk tanda isim, nggak bisa masuk tanda fi'il, maka kalimat itu dinamakan dengan huruf. Contohnya hal, fi, dan lam. Ataupun kata bantu. Dan kalimat huruf ini, itu tanda pertama. Tanda kedua itu bisa kita lihat dari bentuknya. Nah, kalau bentuknya cuma dua aja, di sini kan lam. Kalau dia berbentuknya cuma dua aja, dua huruf aja, ya contoh di sini lam ini lam sama mim. Nah itu kan dua aja. Fi ini fa sama ya. Hal di sini ha dan lam. Nah itu kan dua-dua aja. Nah kalau dua-dua aja dua bentuknya cuma dua itu biasanya adalah kalimat huruf. Contohnya kalau di sini. Nah, semua itu bisa kita ambil contohnya. Berarti tiap suatu kata yang cuma terdiri dari dua huruf, maka itu kalimat huruf. Di sini ay, hamzah sama ya, mim sama nun. Nah itu kan dua kalimat. Nanti setiap kalimat yang menunjukkan kepada dua saja, dua huruf saja itu kalimat huruf. Jadi tanda yang pertama berarti dia tidak bisa masuk tanda isim, tidak bisa masuk tanda fi'il. Yang kedua, bentuk kalimatnya itu hanya terdiri daripada dua huruf. Nah, itulah kalimat huruf. Kalau pengertiannya di sini kalimatun dalat ala makna fi ghairiha faqat. Artinya kalimat yang menunjukkan makna tapi maknanya itu ditunjukkan kepada selainnya. Artinya itu dia tidak memiliki makna yang sempurna kalau dia tidak bergabung dengan kalimat yang lain. Tidak bisa, dia itu harus bergabung dengan isim ataupun bergabung dengan fi'il baru dia menghasilkan makna yang sempurna. Tapi kalau dia sendiri aja ada huruf tak ada isim depannya dan tidak ada fi'il, maka makna yang dikandungnya itu belum sempurna. Karena dia menunjukkan makna kepada selainnya. Artinya bergabung dengan yang lain baru dia menunjukkan makna yang sempurna. Nah, itu pembagian daripada kalimat isim, fi'il, dan huruf. Jadi fi'il itu ada tiga, fi'il madhi, fi'il amal, fi'il mudhari'. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau, ditandai dengan adanya ta sukun pada akhirnya. Fi'il mudhari' itu kalimat kata kerja yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi ataupun akan terjadi, ditandai dengan ada masuk lam yakum misalnya, lam yadrib. Kemudian dia itu harus salah satu daripada awalnya itu kalau bukan ya, hamzah, nun, dan ta. Dan fi'il amar adalah kata kerja yang memiliki dua. Yang pertama dia itu memiliki makna dan maknanya makna perintah ataupun makna tuntutan. Dan yang kedua dia itu bisa masuk ya mu'annas mukhatabah ketika tujuan daripada pembicaranya adalah perempuan. Dan yang terakhir huruf. Huruf itu merupakan kalimat yang tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il.
Karena kenapa? Karena dia sendiri merupakan tanda daripada isim dan tanda daripada fiil. Kayak huruf jar itu merupakan tanda isim. Kemudian huruf lam itu merupakan tanda fiil. Nah, dan juga bentuk daripada segi bentuk, setiap sesuatu yang memiliki dua, bentuknya cuma dua, maka disebut dengan huruf. Nah, di sini kita selesai di sini. Karena pembahasan selanjutnya itu adalah masalah i'rab. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Di sisa waktu 7 menit kalau ada yang ingin bertanya yang tidak dimengerti. Itu sebagai faedahnya kalau ada yang punya kawakib, kalau ada yang punya kawakib itu ditandain tuh di kalimat wa asyara bitamsil bisalasah nih. Jadi kalimat kenapa musannif itu mencontohkan ketika dia bilang kalimat huruf itu adalah kalimat yang tidak bisa masuk tanda fi'il dan bisa tidak masuk tanda isim, beliau mencontohkan hal, fi, dan lam. Nah itu karena isyarah, karena ada petunjuk, beliau memberi petunjuk di situ bahwasanya huruf itu ada 3 pembagian. Yang pertama huruf yang khusus pada isim, tidak khusus pada isim, dan tidak khusus pada fi'il. Artinya dia bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fi'il. Yang kedua ada huruf yang khusus pada isim aja, tidak bisa masuk pada selain daripada isim. Dan yang ketiga itu ada huruf yang khusus pada fi'il saja. Artinya huruf itu um, tidak bisa masuk pada selain fi'il. Jadi khusus di fi'il saja. Jadi makanya di isyarah dengan 3 hal, fi, dan lam. Karena kalimat hal ini ada huruf berarti nanti dia itu tidak khusus pada isim, tidak khusus pada fi'il. Boleh masuk pada kedua-duanya, boleh masuk pada isim, boleh masuk pada fi'il. Yang kedua ada huruf yang khusus pada isim saja, artinya dia tidak bisa menjadi tanda bagi fi'il, tidak bisa masuk pada fi'il. Contohnya huruf fi, huruf ja. Dan yang terakhir kata beliau tadi ada huruf yang khusus masuknya pada fi'il saja, contohnya huruf lam jazam itu. Maka beliau itu mengisyarah kepada pembagian huruf, yaitu ada 3 huruf yang tidak khusus pada isim tidak fi'il, huruf khusus pada isim, dan huruf khusus pada fi'il. Um, Mungkin sekedar cukup pembelajaran untuk hari ini, yaitu kita mengenal tanda isim, fi'il, dan huruf. Juga kita mengenal tanda-tanda fi'il, dan kita mengenal apa itu huruf, serta tanda daripada huruf adalah tiadanya. Karena tiada tanda, tiada tanda isim dan tiada tanda fi'il itu merupakan tanda bagi huruf. Makanya dia mengatakan fa'alamutuhu al-maizah lahu adamiyah. Tanda yang membedakan antara huruf dan isim dan fi'il adalah tanda tiada itu. Tiada tanda yang khusus menjadikan tanda bagi fi'il. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.